Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, mari pada kesempatan ini kita kembali sedikitnya mempersiapkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu kerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Jikalau mereka pada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu dapat berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, pada kesempatan ini penginjil Yohanes menampilkan kepada kita berkaitan dengan persoalan yang dialami oleh Yesus terkait eksistensi Yesus. Jadi bagi orang Yahudi, ketika Yesus mengatakan atau menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus itu diutus Allah dan Ia datang dari Allah, maka dalam waktu yang sama orang Yahudi merasa bahwa Yesus itu menghujat Allah. Sehingga mereka mencoba untuk melempari Yesus dengan batu, atau mencoba untuk melakukan sesuatu atau melakukan kekerasan yang tentunya akan membuat Yesus bisa mengalami penderitaan fisik, bisa jadi seperti itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, tentu latar belakang dari pengalaman orang Yahudi ini berhadapan dengan Yesus seperti yang telah disampaikan sebelumnya, karena mereka tidak mampu memahami atau tidak mampu masuk ke kedalaman hati mereka untuk melihat Yesus yang memang datang diutus Allah atau Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Tentu kita mengetahui atau baca dalam kitab-kitab Injil yang lain, Injil-Injil sinoptik yang lain, dan juga penginjil Yohanes ini sendiri, bagaimana memang Yesus ketika Dia mengajarkan orang banyak, Dia senantiasa melakukan hal-hal yang di luar dugaan mereka, mujizat-mujizat yang dilakukannya. Nah, dalam posisi itu sebenarnya Yesus mau menampilkan kepada mereka bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia ini, selain Dia posisinya sebagai manusia biasa, tetapi juga memang Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria. Tetapi karena ketertutupan hati sehingga menutup pula pemahaman mereka, menutup pula penghayatan mereka akan kehadiran Yesus ke dalam dunia ini sebagai Mesias atau sebagai Allah Putra.
Yesus berkali-kali menyampaikan bahwa aku datang menyampaikan kebenaran yang dikehendaki oleh Bapa. Dan setiap orang yang percaya kepada kebenaran yang kusampaikan atau firman yang kusampaikan, maka mereka tidak akan mengalami maut. Pernyataan-pernyataan seperti itu tentu bagi orang Yahudi tetap menjadi sebuah persoalan. Karena itu tadi mereka tidak mampu melihat Yesus dari sisi yang lain. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, tetapi kita tadi mendengar dalam Injil ya, bahwa ketika Yesus diusir dari tempat itu tadi, dia pergi ke seberang Sungai Yordan ya, tempat Yohanes membaptis dulu. Nah, di situ memang ada orang yang percaya kepada Yesus dan mampu masuk ke dalam diri mereka ya. Ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan kepada mereka, akan datang seseorang yang lebih daripadaku, untuk membuka tali kasutnya pun aku tak mampu. Nah, tentu yang dimaksudkan oleh Yohanes ini adalah Yesus itu ya. Nah, di dalam diri Yesus itu, orang-orang itu melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes itu terpenuhi di dalam diri Yesus ya. Dalam tindakan mujizat-mujizatnya maupun kata-katanya, perbuatan-perbuatannya, ajakan-ajakannya dan sebagainya. Jadi semuanya itu terpenuhi di dalam Yesus, sehingga mereka percaya dan datang kepada Yesus. Nah, dalam posisi ini teman-teman yang terkasih, Yesus melalui tindakan-tindakan mujizatnya atau pekerjaan-pekerjaannya sebagaimana dikatakan oleh Injil ya, Yesus hendaknya juga mengajak orang-orang itu untuk percaya. Walaupun mereka melihat Yesus, tidak melihat Yesus sebagai Mesias yang datang, tetapi sekiranya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya itu mendorong mereka atau menggugah hati mereka untuk percaya kepada Allah, bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Ya, tetapi sekali lagi karena ketertutupan hati, semuanya itu tidak terjadi atas mereka. Sahabat-sahabat, teman-teman, Bapak Ibu, terkadang kita juga menampilkan diri ya sebagai orang-orang ini, sebagai orang-orang Yahudi itu ya, yang memang terkadang hati kecil kita ya menolak ya. Bisa jadi seperti itu karena mungkin bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mengikuti doa-doa dan sebagainya, kita kurang mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kurang mengalami kebahagiaan dan sukacita. Memang susah atau sulit untuk masuk ke dalam diri kita apa pesan sabda Tuhan ketika diri kita itu masih bergumul dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan kehendak Allah, atau kita masih cenderung untuk berbuat dosa, atau kita masih cenderung memeluk kejahatan. Tentu memang firman itu sangat sulit untuk kita alami, untuk kita temukan makna terdalamnya. Tuhan mengajak, masuklah ke dalam pintu hatimu, atau masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Allah. Artinya di sini bahwa memang untuk mampu memaknai firman Tuhan, atau untuk mampu menerima dengan sepenuh hati sabda Tuhan Yesus yang hadir, kita perlu mempersiapkan hati secara khusus, berdoa kepada Yesus, meminta petunjuknya agar sekiranya Tuhan itu membuka hati kita, yang kemudian memampukan kita untuk melakukan atau menghayati firman-Nya, sehingga pada akhirnya pun kita akan mengalami sebagaimana dikatakan oleh Tuhan, terhindar dari maut. Kita tidak mengalami maut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah ini tetap merupakan masa yang penting bagi kita untuk tetap kembali ke dalam diri, merenungkan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terjadi atas diri kita, setiap pengalaman-pengalaman hidup kita di mana Tuhan terlibat juga di dalamnya. Semuanya itu kita bawa dalam permenungan Prapaskah kita, sembari kita berdoa, sembari kita memohon petunjuk Tuhan untuk terus berlandaskan sikap dan perbuatan kita di dalam pekerjaan, di dalam tugas dan tanggung jawab kita dengan landasan firman-Nya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk tetap percaya teguh kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dia adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Semoga